Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini ada pantun untuk Cahaya Ransamaya. Baru saja saya tulis. Sambil Steviana membacakan CV saya nulis pantun. Pantun itu harus hitungan detik, Pak. Pergi ke Surabaya membeli markisa, singgah di Tuban membeli busana. Cahaya Ransamaya luar biasa, lembaga pendidikan sangat bermakna. Jadi pantun biasa Balai Pustaka tampilkan, indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban, Kebanggaan Bangsa. Jadi Balai Pustaka sudah identik dengan Istana Peradaban. Pantun yang kedua tentang Merdeka Belajar. Ini pesanan dari Mas Nadiem Makarim. Lintasi lautan bergantung iklim. Lewat kanal kapal pun berlayar. Program terobosan Nadiem Makarim, pendidikan ideal Merdeka Belajar. Baik, kita mulai dengan kurikulum Merdeka Belajar sebagai prototipe kurikulum tahun 2022. Nah, perubahan kurikulum di Indonesia ini pernah memakan korban seluruh penerbit di Indonesia, di mana pada saat Pak Anies Baswedan jadi menteri, mendadak kurikulum 2013 diganti. Dan pada saat itu seluruh penerbit sudah mengirim buku-buku kurikulum 2013 ke seluruh pedalaman di Indonesia. Akhirnya kapalnya harus balik arah kembali ke Jakarta karena buku-buku tidak laku di sekolah-sekolah. Nah, Mas Nadiem Makarim ini tidak mau ada korban-korban sehingga secara spesifik tanpa merubah dari kurikulum yang sudah pernah diterapkan di 2013. Pada saat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional disampaikan kepada publik tahun 2003, maka tahun 2004 ditetapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian berubah di tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 2013 menjadi kurikulum K13, tahun 2022 kita sebut kurikulum Merdeka, atau kita sebut saja kurikulum prototipe tahun 2022. Lanjut. Nah, sekarang kebijakan pemulihan pembelajaran pertama, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti, terjadi krisis pembelajaran apalagi ditambah adanya pandemi COVID-19. Membuat pemerintah khususnya Kemendikbud-Ristek-Dikti membuat serangkaian kebijakan agar kualitas pendidikan tidak semakin menurun. Salah satunya dengan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 tahun 2020 yang intinya memberikan keleluasaan penerapan kurikulum. Yang pertama bisa kurikulum 2013 secara penuh, yang kedua kurikulum darurat atau K13 yang disederhanakan, yang ketiga penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri. Selanjutnya, mohon dilanjutkan. Nah, hasil pendataan yang dilakukan Kemendikbud-Ristek-Dikti terhadap pilihan kurikulum yang diterapkan di masing-masing satuan pendidikan, ternyata di Indonesia pilihannya masih mengandalkan kurikulum 2013 secara penuh, yaitu 59,2%. Sedangkan yang menggunakan kurikulum darurat atau K13 yang disederhanakan kurang lebih 31,5%. Sedangkan penyederhanaan kurikulum secara mandiri itu hanya 8,9%. Dari situ kita akan melihat bagaimana
kurikulum yang diterapkan yang paling efektif dan memberikan tingkat kualitas pendidikan yang terbaik. Selanjutnya, kita dari evaluasi implementasi penerapan kurikulum tersebut di masa pandemi, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik dari siswa yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Dari sini maka diperlukan kurikulum yang lebih sederhana, kemudian yang kedua dibutuhkan kurikulum yang mudah diimplementasikan, yang ketiga dibutuhkan kurikulum yang terdesentralisasi dan lebih fleksibel, dan yang terakhir dibutuhkan kurikulum alternatif. Nah, mengapa saat ini perlu ada perubahan kurikulum? Ini juga dipertanyakan oleh seluruh sekolah ketika ada webinar dengan Kemendikbudristekdikti. Data berbagai survei nasional dan internasional serta tren skor ujian nasional mengidentifikasikan bahwa 15-20 tahun terakhir hasil belajar tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei asesmen kompetensi siswa Indonesia atau AKSI tahun 2019, juga menunjukkan adanya ketimpangan besar antar daerah dalam hasil belajar siswanya. Kemudian yang ketiga, adanya pandemi COVID-19 menambah krisis pembelajaran dan menambah perubahan secara signifikan pada wajah pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Dari riset Kemendikbudristekdikti menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, literasi, dan numerasi yang signifikan. Dari hasil evaluasi implementasi penerapan kurikulum pada masa pandemi menyimpulkan perlunya kurikulum alternatif. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa kurikulum merdeka? Jadi dasar hukumnya adalah baru bulan Februari kemarin Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang ketiga ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Dikti Nomor 8 Tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang selanjutnya, Mas. Selanjutnya, pengertian kurikulum merdeka. Jadi, secara umum kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dalam kurikulum merdeka terdapat suatu proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Khusus untuk pendidikan Pancasila, Balai Pustaka diberi kepercayaan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila untuk membuat konten buku pelajaran Pancasila. Yang kedua adalah video-video pembelajaran Pancasila. Jadi nanti
Cahaya Rancamaya bisa ikut melihat video-video pembelajaran Pancasila yang dibuat oleh Balai Pustaka. Lanjut. Sekilas tentang kurikulum Merdeka. Bentuk kurikulum Merdeka itu terdiri dari pertama kegiatan intrakurikuler, itu kurang lebih sampai 80%. Proyek penguatan profil pelajar berbasis Pancasila, ini kurang lebih 20%. Nah, dikaitkan juga ada tambahan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan masing-masing sekolah. Lanjut. Jam pelajaran kurikulum Merdeka. Jadi sekaligus saya menyampaikan menurut UEBI ada perbedaan penggunaan kata jam sama pukul. Jadi kalau kita mengatakan saat ini webinar mulai pukul 9, sedangkan durasi itu pakai jam. Jadi akan memakan waktu 1 jam. Nah, jadi jam pelajaran itu untuk di kurikulum Merdeka tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebanyak 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Poin penting lainnya adalah untuk SD, meskipun Cahaya Rancamaya adalah SMP sama SMA, SD pelajaran IPA dan IPS disatukan menjadi pelajaran IPAS. SMP pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. SMA tidak ada peminatan dan penjurusan. Nah, 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter Pancasila, yaitu mengarahkan agar ada peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kemudian kepedulian melalui gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas, yaitu kita akan memperlihatkan bahwa khusus untuk K13 dulu sudah menekankan pada pengembangan karakter namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum Merdeka yang baru ini 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian struktur belajar yang lebih fleksibel. Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Jadi Kemendikbudristek-Dikti menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Ini kalau nggak salah syair dari sebuah ragu. Kemudian yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Yang ketujuh, suara demokrasi. Untuk Cahaya Rancamaya nanti boleh berinteraksi dengan tim Balai Pustaka untuk sharing session selanjutnya, di mana Balai Pustaka sekarang sudah sampai selain digitalisasi ada kegiatan masuk di NFT, di mana kita memperlihatkan kekayaan intelektual Balai Pustaka masa lalu
yang bisa masuk pasar NFT dan pembayarannya pakai cryptocurrency. Jadi pembelajaran ini penting agar siswa didik sudah mengetahui tentang perkembangan metaverse yang sudah mempengaruhi tentang tata kehidupan milenial sekarang ini. Lanjut. 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Pertama, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Pembelajaran yang mendalam berupa diskusi kerja kelompok, pembelajaran berbasis masalah dan proyek, dan lain-lain perlu waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah. Yang penting semuanya bisa mengejar ketuntasan penyampaian materinya, sehingga siswa tidak memiliki peluang untuk berkomunikasi, melakukan tanya jawab dengan gurunya. Sedangkan kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang dan waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Di sini ada diskusi bebas dengan siswa didiknya. Lanjut. Ini adalah potret capaian kinerja mata pelajaran bahasa Indonesia baik di kurikulum 2013 maupun penerapannya di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Kalau berbasis K13 yang diterapkan di seluruh Indonesia, capaian pembelajaran dalam bentuk kinerja sekolah ini sangat banyak dan terpisah-pisah gitu. Sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, sebagaimana contoh di saat ada kegiatan penyimakan, maka pelajar mampu bersikap menjadi penyimak yang baik. Ketika membaca, menjadi pembaca pemirsa juga yang mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang ditampilkan. Kemudian mampu berbicara dan mempresentasikan apa yang diperoleh, kemudian mampu menuliskan kembali. Jadi capaian pembelajaran ini ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Jadi secara kinerja, apa yang setelah diterapkan di sekolah penggerak maupun SMK Pusat Keunggulan menjadi bahan evaluasi menentukan kurikulum Merdeka saat ini. Selanjutnya, 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Saat ini yang sudah berlangsung, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Kemudian struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih ditekankan bahwa penetapan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Yang kedua, kurikulum Merdeka menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Fase pencapaian pembelajaran, ini tinggal 1-2 halaman. Untuk fase pertama, umumnya adalah kelas 1, kelas 2 SD. Fase berikutnya umumnya kelas 3, kelas 4 SD. Fase ketiga adalah kelas 5, kelas 6 SD. Untuk fase selanjutnya, kelas 7 sampai kelas 9 SMP, kemudian kelas 10 SMA, kemudian kelas 11, kelas 12 SMA. Tahapan implementasi kurikulum Merdeka boleh disampaikan di sini bahwa
kompleksitas sederhana dari tahap 1, yaitu mengikuti contoh yang telah disediakan atau dilatihkan. Tahap yang kedua, kompleksitas dasarnya melakukan modifikasi mengacu contoh yang disediakan atau dilatihkan. Yang ketiga, melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Yang keempat, kompleksitas tinggi, melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Tahapan implementasi kurikulum Merdeka kita sampaikan di sini berdasarkan informasi dari Kementerian Dikbudristek Dikti. Tahun 2022, tahun pertama dilaksanakan bagi peserta didik usia 5-6 tahun pada pendidikan anak usia dini, kemudian peserta didik kelas 1 dan 4 pada jenjang pendidikan dasar, kelas 1 sampai dengan 4, kemudian pendidikan untuk kelas 7 sampai 10 pada jenjang pendidikan menengah. Tahun 2023 meningkat lagi untuk tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik usia 4 sampai 6 tahun pada pendidikan anak, kemudian peserta didik SD kelas 1, 2, 4, dan 5. Jadi di sini ada tambahan kelas 5. Untuk peserta didik kelas 7, 8, 9, dan sampai dengan 11 pada jenjang pendidikan menengah. Dan yang terakhir adalah untuk usia dini, usia 3 tahun sampai 6 tahun, kemudian sekolah SD semuanya, kelas 1 sampai kelas 6, peserta didik untuk menengah baik SMP maupun SMA semuanya dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, sebelum ditutup, tadi secara cepat saya menyampaikan materialnya. Ini yang karena fresh from the open, jadi baru diterima beberapa hari yang lalu dari Kemendikbudristek Dikti. Barangkali apa yang saya sampaikan mungkin lebih diketahui justru oleh teman-teman guru di Cahaya Ransamaya daripada di Rut Balai Pustaka. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari bahan diskusi. Ini ada pantun guru dan sekolah sebagai penutup. Padi nan lebat menghiasi sawah, panen datang petani pun terharu. Semua tempat jadikanlah sekolah, semua orang jadikanlah guru. Terima kasih atas segala perhatiannya, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Farozi untuk pemaparannya yang sangat detail dan juga informatif ya Bapak Ibu Guru. Kita bisa lebih bersiap lagi tentunya untuk implementasi kurikulum Merdeka yang dalam waktu dekat ini tentunya akan segera dilaksanakan. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu Guru, izin mengingatkan lagi, di chat box kami sudah kirimkan untuk link pertanyaan dan juga absensi. Untuk waktu dekat ini akan dibuka sesi Q&A, jadi silakan untuk Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaannya, mengetik di link Google Form yang ada di chat box ya. Akan kami ambil 3 pertanyaan untuk dibacakan dan dijawab oleh pembicara kita hari ini. Mbak Steviana, jadi ya, selain ada dapat door prize 100.000, saya tadi sudah menyampaikan ke Mas Eko, saya siapkan buku pantun yang juara nasional tahun 2021. Bagi yang terpilih, nanti akan dapat bukunya. Baiklah Pak. Termasuk Pak Ari Rosandi nggak usah bertanya karena direktur, nanti saya kirim buku pantunnya juga. Terima kasih banyak. Sama moderator nggak usah tanya, nanti Mbak Steviana juga dapat bukunya. Masya Allah, terima kasih Bapak. Untuk Bapak Ibu yang ingin, ayo silakan bertanya untuk mendapatkan buku pantun langsung dari beliau ya. Kapan lagi? Mumpung ketemu di Zoom hari ini, silakan bertanya. Untuk pertanyaan terbaik, berhak mendapatkan buku pantun yang langsung diberikan oleh Bapak Farozi. Baiklah, kita sambil cek ya Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Bagaimana panitia? Apakah sudah ada? Pertanyaan pertama yakni
bagaimana cara menerapkan nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik yang baik dan benar, dan juga untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Bapak, silakan dijawab Bapak Farozi. Ya, jadi nanti kalau saya jawabnya kurang memuaskan, ini di sini ada Pak Ari Rosandi dan guru-guru bisa membantu yang punya pengalaman mendidik. Kalau saya kan mendidiknya mahasiswa, kalau ini untuk siswa. Jadi nilai profil Pancasila sebagaimana kinerja siswa tentu ada kriteria penilaiannya. Jadi nanti profil Pancasila ini kan petunjuk dari Dikbudristek Dikti mengenai Merdeka Belajar teknisnya belum turun. Nanti setelah turun pasti ada bagaimana cara menilai profil siswa berbasis Pancasila ini, gitu. Jadi intinya kita tunggu ya, karena baru dirilis bulan Februari ini kurikulum Merdeka. Tapi sebelum pedoman teknisnya turun dari Kemendikbudristek Dikti, tentu masih bisa relevan dengan sistem penilaian yang sebelumnya, gitu. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan tambahan tadi? Saya lupa. Ya Bapak, untuk yang satu lagi, bagi peserta didik yang ABK Pak, anak berkebutuhan khusus. Jadi kebetulan di Balai Pustaka ada karyawati difabel tunarungu, dia ahli desain grafis. Jadi tentu untuk berkebutuhan khusus, negara telah memberikan semacam perhatian khusus, bahkan staf khusus presiden pun ada yang difabel, gitu ya. Nah, khusus untuk siswa-siswa difabel, tentu selain dengan keterbatasannya, ada tata cara pembelajaran kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, pedoman-pedoman sebelumnya bisa dipakai, namun nanti secara khusus juga ada pedoman teknis dari Dikbudristek Dikti untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada pedomannya, menyempurnakan dari pedoman yang sebelumnya. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, terima kasih Bapak Farozi untuk jawabannya. Namanya siapa itu yang bertanya pertama? Namanya? Bapak Rizal, Pak Farozi. Pertanyaan pertama. Iya, Pak Rizal ya. Iya. Oke. Baiklah, kita sudah mendengarkan pertanyaan dan sekaligus jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian ada lagi nih Pak, untuk yang kedua. Ada pertanyaan untuk kurikulum Merdeka Belajar atau prototipe, apakah bisa langsung dipraktikkan secara mandiri oleh sekolah masing-masing, Pak? Silakan Bapak Farozi. Baik, jadi Merdeka Belajar itu kan inisiatifnya datang dari Kementerian Dikbudristek Dikti. Tentu ada fase di mana tidak secara langsung bisa diterapkan. Jadi sebelum menjadi keharusan, kewajiban sebagai yang bersifat mandatori, maka kurikulum yang masih berlangsung bisa dijalankan. Nanti begitu di tengah jalan ada perubahan, karena perubahan ini sangat sensitif. Begitu berubah nanti boleh jadi perangkat ajarnya berubah, bukunya berubah gitu. Sebelum ada penetapan khusus, prototipe yang sebelumnya sudah diajarkan di Cahaya Rancamaya, diajarkan saja, nanti pasti akan ada petunjuk lebih lanjut dari Dikbudristek Dikti. Terima kasih. Baiklah, untuk Pak Farozi sudah dijawab ya pertanyaannya. Yang kedua siapa yang bertanya? Oke, baik, akan diinfokan oleh panitia Bapak untuk penanya kedua. Ya. Baiklah, ada lagi nih Pak yang ketiga. Kita bacakan ya Pak. Untuk pertanyaan ketiga, mohon penjelasannya bahwa di kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan di SMA. Ya. Silakan Bapak Farozi. Ya, ini seolah-olah akan ada semacam perubahan fundamental ya. Dulu waktu saya sekolah jurusannya IPA. Tetapi ternyata dalam perkembangannya banyak orang yang IPA nyebrang ke yang berbasis IPS. Kayak anak saya itu IPA,
sekolahnya di komunikasi. Demikian juga sebaliknya, banyak yang berbasis IPS, ada yang kuliah di IPB, diterima. Jadi khususnya di jurusan vokasi ya. Padahal IPB terkenal dengan kuantitatif. Dengan berbagai macam pertimbangan, termasuk lulusan IPB, makanya disebut institut fleksibel banget, karena ada yang jadi dirut bank, ada yang jadi jurnalis, kemudian seperti saya menjadi dirut balai pustaka, kan sepertinya salah jurusan. Nah, ternyata menurut penilaian timnya Mas Nadiem Makarim, jurusan itu tidak penting dalam rangka link and match antara sekolah dengan dunia industri. Dengan demikian tidak lagi ada pemisahan. Nah, lagi-lagi nanti pedoman teknisnya pasti akan turun bagaimana supaya tidak terjadi keresahan. Anak saya pintar matematika, fisika, masa dicampur dengan anak jurusan bahasa gitu, atau jurusan IPS. Kan seolah-olah menomorduakan IPS, padahal sama saja gitu. Itu kira-kira, jadi nanti kita tunggu aja perkembangannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Farozi untuk jawabannya. Luar biasa ya, jadi IPA dan IPS sebenarnya sama saja Bapak dan Ibu. Tidak dipisahkan atau tidak lebih unggul IPA ya. Baiklah, untuk itu selanjutnya untuk sesi Q&A sudah kami tutup. Bapak dan Ibu sudah ada 3 pertanyaan yang terjawab. Tiga-tiganya nanti dapat buku pantun sama moderator sama Pak Ari Rosandi. 5 saya kirim. Terima kasih banyak Bapak Farozi. Ada pantun untuk Mbak Steviana ini. Iya Bapak, silakan. Sungguh indah si burung gelatik, hinggap sebentar di pohon angsana. Sungguh ramah dan cantik, moderator yang namanya Steviana. Masya Allah, terima kasih Bapak. Pantunnya saya save ya Pak. Iya, iya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita sudah disuguhkan dengan berbagai hal menarik hari ini ya. Tentunya materi mengenai kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka, dan juga pantun-pantun spesial dadakan dari Bapak Farozi hari ini. Baiklah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk para peserta, para hadirin yang telah bertanya dan juga interaktif dalam webinar pagi ini. Dan terkhusus terima kasih untuk Bapak Ahmad Farozi atas pemaparan materinya yang insya Allah sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua ya Bapak Ibu Guru, mempersiapkan diri untuk lebih bersiap lagi atau lebih menerima untuk kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Farozi atas pemaparannya juga dan tentunya yang menyenangkan di pagi hari ini. Apabila Bapak ada kegiatan, kami perkenalkan Bapak untuk meninggalkan Zoom lebih awal. Terima kasih untuk Bapak Farozi. Iya, awan putih saling berkejaran. Angin perlahan menjemput hujan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian mendengarkan penuh perhatian. Masya Allah, terima kasih Bapak. Izinlah ya. Assalamualaikum. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah mencapai penghujung acara. Hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pembicara kita Bapak Ahmad Farozi akan bermanfaat tentunya untuk para ibu guru dan juga para Bapak dan Ibu yang ada di bidang pendidikan ya terutama ya. Semoga menjadikan ini informasi yang bermanfaat dan juga dapat kita terapkan di kemudian hari. Saya selaku MC dan juga panitia mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.